Halo, selamat malam semua Akademia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kembali, saya Ilusari, tutor Anda untuk mata kuliah pemrograman web di UT. Iya, kita ketemu lagi di pertemuan keempat ini ya, di web keempat, di mana kita akan belajar lagi terkait dengan pemrograman web dengan Vue.js plus sekarang kita masuk ke dalam sesi final, yaitu yang paling penting dengan database. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk share screen dan saya ingatkan juga teman-teman untuk jangan lupa mengerjakan tugasnya karena tugas 2 dan tugas 3 telah diperpanjang juga sampai tanggal 15 Juni. Jadi tolong dengan sangat dan amat dikumpulkan tepat pada waktunya sehingga saya bisa memproses dan juga bisa menilai teman-teman juga. Oke, baik, kita masuk ke materinya ya teman-teman. Saya izin untuk share screen. Baik, kita masuk di pertemuan ke-13, di mana kita akan membahas soal kanvas dan animasi. Nah, untuk kanvas dan animasi di dalam Vue ataupun juga di dalam web, itu bisa dibantu dengan HTML5 gitu ya. Jadi, semenjak teknologi yang baru namanya HTML5, itu bisa dimungkinkan kita membuat semacam animasi bahkan videografis di halaman website kita. Nah, untuk dokumen kanvas sendiri, itu eh, tersedia di HTML5 dan rata-rata semua browser yang modern sudah support dengan itu. Jadi kita manfaatkan saja. Nah, fasilitas ini biasanya dikaitkan dengan JavaScript dan web komponen. Nah, kita bisa belajar macam-macam nih, teman-teman. Buat animasi sederhana, terus kemudian bisa buat rectangle atau membuat website kita menjadi lebih menarik dan interaktif. Itu bisa kita combine dengan animasi. Nah, membuat kanvas di HTML juga cukup simple. Sebetulnya kita cukup tag aja, pakai tag kanvas. Terus kemudian kita tentukan ukurannya berapa. Sudah, gitu aja. Kita tentukan ukurannya berapa dengan width dan height-nya. Setelah itu selesai, maka kita bisa buat kanvas. Nah, kanvas secara default itu bisa kita menjadi eh, papan gambar kita untuk menggambar objek-objek yang kita butuhkan dalam animasi. Jadi semacam membuat bola, membuat pergerakannya, membuat kotak, dan sebagainya. Nah, contoh kanvas HTML5 yang paling banyak dipakai itu contohnya adalah teman-teman kalau pernah tahu pada saat kita buka browser Chrome, terus kemudian tidak ada internet, itu kan ada eh, game dinosaurus ya, dinosaurus yang lari-lari gitu. Nah, itu adalah contoh ke kanvas di HTML5 yang bisa berjalan secara otomatis gitu. Ada animasinya juga. Nah, itu loh contoh sederhananya. Pada saat kita membuat kanvas di HTML dan kanvas di Vue, itu saling nyambung ya teman-teman. Kita bisa gunakan metode ini. Jadi dengan L, terus kita binding propertiesnya, kemudian kita juga buat node-nya. Seperti itu. Kita bisa buat juga rectangle, codingnya seperti ini teman-teman. Dan kita bisa panggil langsung di HTML kita. Jadi kita tentukan, oke, 0.0 itu adalah pada saat kita buat kanvas, 0.0 adalah di pojok kiri atas ya. Jadi indeksnya di sini. Di pojok kiri atas adalah 0.0, terus kemudian semakin membesar di sebelah kanan, dia akan bergerak ke kanan. Jadi sumbu X dan Y. Jadi bukan ke atas ya teman-teman, tapi dia cenderung ke bawah. Jadi negatif ke bawah. Seperti itu. Begitu juga dengan pet. Pet juga ditentukan dari X dan Y. Nah, tapi sekali lagi X dan Y-nya itu negatif ke bawah. Jadi pada saat kita memberikan nilai besar, itu otomatis dia akan turun ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Kita juga bisa membuat poligon, terus objek-objek yang kita inginkan, dan sebagainya. Kita juga bisa buat arc, ataupun juga membuat lingkaran seperti ini. Lingkaran adalah arc pada dasarnya, tapi yang berupa 360. Nah, animasi itu pada dasarnya kita buat semacam objek yang bisa bergerak-gerak. Nah, itu adalah animasi. Pada dasarnya dengan hanya kita buat bola, kotak, dan sebagainya, kita sudah bisa gerakin sih. Tapi kadang mungkin kurang smooth ya, atau mungkin kurang menarik. Kita bisa tambahkan elemen bitmap ataupun gambar-gambar yang tentunya dalam format PNG, sehingga background belakangnya itu hilang. Jadi transparan seperti ini. Nah, ini kita bisa setting membuat jadi animasi. Kita juga bisa buat activity, transition, dan animation sendiri dengan pembuatan web itu. Nah, di sini ada beberapa codingnya yang bisa teman-teman coba.
penerapannya juga bisa kita lihat. Jadi diklik nanti dia bisa tampil, terus kemudian bisa muncul transisi dan sebagainya. Oke, mungkin itu secara singkat terkait dengan animasi. Penerapan animasi ini pada dasarnya hanya untuk menambah estetika. Tetapi bukan berarti bahwa setiap program itu wajib memiliki animasi ya teman-teman. Tidak. Tetapi kalau ada animasinya tentunya nilai estetikanya, entertainability-nya akan meningkat. Oke, baik. Kita masuk ke sesi kedua teman-teman. Yaitu adalah di sesi yang paling utama atau gongnya itu. Yaitu adalah database. Oke, untuk database ini sangat menarik dan ini paling penting. Setiap aplikasi yang kita bangun, SI yang kita bangun itu pasti membutuhkan namanya database. Database itu apa? Secara singkat, database itu adalah tempat kita menyimpan data. Ya, database itu menyimpan secara data secara elektronik. Jadi semacam data center atau apapun menyimpan semua data. Jenisnya bisa macam-macam. Mulai dari teks, angka, bitmap, file, dan sebagainya. Nah, database yang umumnya digunakan di dalam web itu ada beberapa. Jadi ada MySQL, MariaDB, SQL Server, Postgre, Oracle, dan seterusnya. Ada juga satu konsep database baru namanya adalah NoSQL. Namun tidak kita bahas pada hari ini. Teman-teman bisa cari terkait dengan NoSQL itu apa. Jadi database yang menggunakan file. Tetapi itu jarang, masih jarang. Sedangkan di saat ini kita masih lebih banyak menggunakan RDBMS atau Relation Database Management System. Oke, database yang terkait itu biasanya teman-teman ya, itu pasti menggunakan SQL sebagai bahasanya. Kemudian MySQL ini adalah basis data yang sangat sering digunakan di dalam web. Kenapa? Karena hampir semua hosting pasti menyediakan MySQL, teman-teman. Hampir semua hosting, baik yang berbayar maupun yang gratis, pasti ada database-nya adalah MySQL. Dan bahasa di belakangnya pasti ada PHP. Dan untuk menjalankan PHP ini sendiri, itu kita butuh namanya web server. Nah, yang dia menggunakan engine Apache. Jadi, Apache ini itu adalah OS-nya, kemudian dia menjalankan PHP dan ada MySQL-nya. MySQL adalah database-nya. SQL adalah bahasa untuk mengakses data yang ada di dalam database tersebut. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi ini basicnya. Yang dasarnya adalah di Apache, di atasnya adalah bahasa PHP untuk mengakses server side atau memiliki korelasi positif atau korelasi langsung dengan database. Baik itu menggunakan MySQL, Postgre, SQL Server, dan sebagainya, itu PHP mampu mengakses secara langsung. Nah, bagaimana menghubungkan Vue dengan database? Simpelnya, Vue tidak bisa mengakses database secara langsung. Seperti yang saya sebutkan di web yang sebelumnya, Vue itu berjalan di client side, tapi database itu berjalannya di server side. Jadi ya nggak bisa gitu kan. Tapi ada cara buat Vue untuk bisa mengakses ke dalam database dengan menggunakan HTTP request library yang namanya adalah Axios, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan Axios. Axios ini bisa kita gunakan secara online, jadi tinggal pakai CDN-nya ya teman-teman. Atau juga pakai yang CDN langsung. Atau Anda bisa download juga, diekstrak. Terserah mau yang mana gitu ya. Ada banyak jalur. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan model CDN. Ini adalah CDN ya teman-teman. Jadi kita tuliskan langsung, tidak perlu kita ekstrak, tidak kita masukkan ke dalam folder file kita. Seperti itu. Nah, hari ini nanti kita akan juga demo menjelaskan terkait dengan pemanfaatan Axios ini. Jadi kuncinya memang di sana. Bagaimana kita memanfaatkan Axios gitu ya. Nah, kita bisa menampilkan data juga dari database ke dalam web browser. Umumnya kita harus membuat script PHP dulu. Jadi Axios itu pada dasarnya adalah plugin engine yang mengakses secara langsung file server di PHP gitu ya. Terus kemudian dikeluarkan dalam bentuk format JSON yang kemudian diproses oleh Vue. Nah, kita juga bisa jadi tinggal nanti lakukan sinkronisasi HTTP request antara file PHP yang kita buat dengan plugin Axios pada Vue. Nah, otomatis dia akan secara otomatis akan membaca
secara continuous file PHP tersebut. Nah, terus data yang diambil dari PHP tadi akan bisa kita tampilkan di dalam web browser kita. Seperti itu. Oke, kita demo dulu ya teman-teman sebelum kita semoga bisa memperjelas. Baik, yang pertama kali saya awali dengan ini. Teman-teman di pertemuan sebelumnya itu saya bilang kalau bisa download Exam atau apa atau menggunakan LAM ataupun juga MAM ataupun juga WAM itu sebagai data servernya. Nah, di sini kita mengaktifkan ada dua modul yaitu adalah Apache dan MySQL. Apache untuk web service-nya, sedangkan MySQL adalah untuk database service-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini kita jalankan dua ini oke gitu ya. Otomatis pada saat kita masuk ke browser kita ketik ke localhost begitu, otomatis kita akan bisa masuk ke dalam tampilan default dari exam ini tadi. Terus untuk ngakses database-nya di mana? Itu adalah di sini, php-admin. Ini teman-teman. Nah, sebagai contoh, kita akan buat program sederhana untuk menampilkan data perpustakaan. Oleh karena itu, saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Namanya adalah database perpustakaan ini. Nah, database perpustakaan ini itu punya struktur sebagai berikut, teman-teman. Jadi, saya cuma punya ada ID, ada judul, ada penulis, dan ada kategorinya. Seperti itu. Dan kita bisa tambahkan juga judul baru seperti apa. Sebagai contoh, saya tambahkan judul baru adalah menguasai pemrograman web dengan Vue.js. Penulisnya adalah UT, kategorinya adalah tag. Kita simpan. Oke, otomatis kita akan tambahkan satu file buku ini baru. Kita bisa cek file yang kita masukkan atau data yang kita masukkan di dalam browse seperti ini. Nah, ini sudah data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, ini yang saya tuliskan di bawah barusan tadi. Jadi kolom ke-25 seperti itu. Oke, kita sudah punya database-nya nih teman-teman. Nah, langkah berikutnya gimana? Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan modulnya. Jadi kita klik masuk ke folder kita menginstal exam atau teman-teman bisa klik explore di sini. Gitu ya. Nanti akan masuk ke sini. Silakan masuk ke dalam HTDocs. Kemudian buat folder sendiri. Sebagai contoh saya membuat folder namanya perpustakaan atau perpus. Terus kemudian di sini saya ada beberapa file, yaitu ada indeksnya. Ini SQL untuk membuat file database-nya. Dan ini adalah API PHP-nya. Jadi sebagai koneksi antara web server dengan database. Nah, seperti ini. Saya membuat koneksinya sederhana. Jadi yang atas ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Cuman ini saya memang izinkan sehingga mau diakses oleh aplikasi Vue dari mana aja nggak jadi masalah. Baik online maupun offline dia nggak jadi masalah. Tetap bisa. Maka saya tambahkan header 2 ini. Terus kita koneksikan database-nya. Nah, PHP itu untuk parameternya itu diawali dengan dollar. Terus kemudian diikutin dengan nama variabelnya. Jadi setiap variabel dalam PHP diawali dengan tanda dolar. Ya, meskipun dolar sekarang lagi 18.000 ya, ya memang ini pembuatannya adalah bahasanya begitu ya. Jadi bukan korelasinya dengan dolar di Indonesia gitu. Enggak, beda lagi gitu. Memang tag-nya adalah pakai dolar. Ya semuanya butuh duit gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada username, terus kemudian ada password dan sebagainya. Nama database ini adalah database yang kita buat di dalam MySQL. Kita buat koneksinya dan seterusnya. Untuk pencariannya, kita menggunakan bahasa bahasa SQL. Nah, ini adalah bahasa SQL, teman-teman. Jadi saya mencari dari semua data itu yang judulnya seperti dengan yang saya berikan keywordnya, atau penulisnya seperti keyword yang saya berikan juga. Seperti itu, teman-teman. Terus saya kembalikan dalam bentuk JSON. Jadi hasilnya, untuk kita menggunakan Axios itu harus outputnya dalam bentuk JSON atau JSON. JSON file. Apa itu JSON file? Itu adalah format file sehingga bisa menampilkan data secara langsung. Contohnya adalah seperti apa? Kita bisa panggil langsung kok. Seperti ini misalnya. Ini adalah data JSON, teman-teman. Jadi dia menampilkan data dengan format JSON. Ini adalah JSON.
ya. Nah, kemudian kita tinggal buat aplikasinya dalam Vue. Jadi misalnya seperti ini gitu ya. Saya cari misalnya ada Vue, nah otomatis akan muncul nih, betul kan? Tadi kita masukkan yang paling bawah ini. Nah, dia bisa melakukan searching secara otomatis. Ini datanya juga dari data database, gitu. Bagaimana tampilannya di Vue-nya atau di indeksnya? Kita bisa lihat, saya masuk dalam index.html yang sudah saya buat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, sorry, yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan CDN, jadi saya tidak membuat secara manual ataupun mendownload secara manual, tapi saya langsung pakai aja, saya gunakan dari CDN ataupun dari UNPKG. Terus kemudian nah ini dia. Untuk Vue-nya, saya di sini mengambil data apa, gitu ya. Terus kemudian ini penggunaan Axios-nya. Saya ngambil dari mana? Jadi API saya itu ada lokasinya di mana, teman-teman. Terus kemudian saya panggil dengan Axios. Terus kemudian saya ambil datanya, gitu ya. Apakah ada atau enggak, ketemu atau enggak. Kalau enggak ada, ya sudah. Kalau ketemu, dia akan tampilkan dalam bentuk JSON, dan kita mount ke dalam bodinya. Seperti itu. Jadi, seperti biasa, jadi kita panggil dulu Axios-nya, gitu ya teman-teman. Terus kemudian kita setting parameternya apa yang mau kita tampilkan di dalam body kita. Terus baru kita buat script-nya, sederhananya adalah kita tampilkan, kita ambil dari URL mana. Kebetulan saya letakkan di file yang sama atau di folder yang sama. Jadi di localhost perpus. Seandainya ini menggunakan hosting, otomatis juga nggak masalah teman-teman. Jadi dia tetap bisa diakses secara langsung. Jadi kelebihannya Axios itu adalah dia bisa mengakses secara langsung, direct, meskipun dia hosting ataupun di dalam satu folder. Seperti itu. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini hasilnya. Kita bisa mencari sesuatu, misalnya pengarangnya adalah Budi gitu ya. Kita cari yang namanya Budi. Oke. Kita cari yang pengarangnya adalah UT. Oke. Dia akan menampilkan semua yang mengandung kata-kata U dan T. Seperti itu. Mungkin kita cari juga yang koleksinya teknik. Oh, kebetulan nggak ada gitu ya. Atau mungkin misalnya bahasa. Oh, juga nggak ada. Tidak masalah. Tapi secara otomatis Vue bisa berhubungan dengan database dan kita bisa mengakses datanya secara langsung. Plus, data tersebut bisa kita tampilkan secara cepat dan dalam kolom pencarian. Axios juga bisa kita gunakan untuk mengirimkan data dan juga untuk memasukkan data ke dalam database. Oke, jadi untuk Vue bisa berkoneksi dengan database menggunakan Axios sebagai proxy untuk bisa mengakses ke server side, entah itu PHP, ASP, atau JSP. Baik, semoga penjelasan ini mampu menambah kasanah kita semua dan semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu-ragu teman-teman untuk chat di grup WA atau bisa juga masuk ke dalam discussion. Terima kasih, matur nuwun teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terima kasih. Salam. Baik, saya akhiri ya teman-teman. Matur nuwun. Sampai ketemu kembali. Good luck ya.